Hello, my name is Deborah Meredith Seran from the Information System Study Programs. I will explain about three grammars. First, comparative and superlative. Komparatif dan superlatif ini biasa digunakan jika kita ingin membuat kalimat perbandingan. Contoh, Yusuf is tall. Tall merupakan adjektif atau kata sifat. Jika kita ingin membandingkan, kita harus mempunyai minimal dua objek atau benda yang ingin dibandingkan. Di sini kita mau bandingin Yusuf. Kita bandingin Yusuf dengan Budi. Kita ubah ke kalimat komparatif. Jadi Yusuf is taller than Budi. Kata tall sebelumnya itu berubah menjadi taller. Artinya Yusuf lebih tinggi dari Budi. Nah, jika ada 3 orang, kita tambah Mr. Tony. Kita bandingin 3 orang ini. Jadinya Mr. Tony is the tallest. Artinya Mr. Tony ini paling tinggi di antara semuanya. Dan kata tall tadi berubah menjadi the tallest. Ini merupakan kalimat superlatif. Nah, biasanya di komparatif dan superlatif ini kalau terdiri dari satu suku kata, contohnya short. Kalau diubah ke kooperatif, itu belakangnya ditambah er, jadi shorter. Dan kalau diubah ke superlatif, itu awalannya ditambah the, di akhir ditambah est, jadi the shortest. Sama kayak long. Long kalau diubah kooperatif jadi longer, diubah ke superlatif jadi the longest. Small komparatif berubah menjadi smaller, terus superlatif berubah menjadi the smallest. Nah, kalau terdiri dari satu suku kata namun berakhiran e, contohnya nice, di komparatif cukup ditambah belakangnya r, dan superlatif depannya ditambah the, belakangnya cuma s sama t. Jadi contohnya nice, kooperatifnya jadi nicer, superlatifnya jadi the nicest. Contohnya the cute, komparatif jadi cuter, superlatifnya jadi the cutest. Lalu untuk satu suku kata yang berakhiran konsonan vokal konsonan, contohnya big, B konsonan, I vokal, G konsonan. Nah, itu kalau komparatif huruf belakangnya konsonannya itu jadi double, terus ditambah er, ditambah ir, terus superlatifnya awalannya the, belakangnya est. Konsonan awalnya juga double belakangnya. Jadi contohnya big diubah ke komparatif jadi bigger, diubah ke superlatif jadi the biggest. Dan untuk 2 suku kata berakhiran y, contohnya happy. Happy di sini y-nya berubah menjadi i. Terus kalau komparatif di belakangnya ditambah ir, jadi contohnya happier. Terus diubah ke superlatif ditambah the sama est, jadi the happiest. Contohnya juga funny. Funny komparatif jadi funnier, superlatifnya jadi the funniest. Dan untuk 2 suku kata atau lebih, contohnya expensive, kalau di komparatif itu ditambahin more, kalau superlatif ditambahin the most. Jadi expensive diubah ke komparatif jadi more expensive, diubah ke superlatif menjadi the most expensive. Begitupun beautiful. Beautiful komparatifnya jadi more beautiful, dan superlatifnya jadi the most beautiful. Dan untuk kata perubahan tidak beraturan atau irregular, itu contohnya good, komparatifnya jadi better, dan superlatifnya jadi the best. Bad komparatifnya jadi worse, superlatifnya jadi the worst. And the second grammar, preposition in, on, at.
In di sini tuh penjelasannya nggak spesifik. Jadi kayak kalau waktu itu kayak contohnya kayak bulan sama tahun. Jadi kayak in May, in April, in August. Terus kalau tahun contohnya in 2024, in 2020, 2021. Kalau tempat itu biasanya contohnya negara atau kota, kayak in Indonesia, in Tangerang. Nah, kalau on itu penjelasannya dia lumayan spesifik. Contoh waktunya kayak hari sama tanggal. Hari kayak on Thursday, on Monday, on Wednesday. Terus untuk tanggal kayak on 30 March, on 16 August. Nah, kalau tempat itu on biasanya dia untuk transportasi yang besar kayak on the bus. Nah, kalau at itu dia penjelasannya lebih spesifik. Contohnya kayak waktu itu jam, kayak at 9 p.m, at 6 a.m, at midnight juga bisa. Terus kalau untuk tempat itu biasanya alamat, dia lebih jelas penjelasannya, kayak at 30 Sudirman Street. And the last grammar, simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian rutin atau fakta masa kini. Contohnya I buy a pen. Kalimat itu kalimat positif. Kalimat negatifnya I don't buy a pen. Terus kalimat interrogatifnya do I buy a pen. Rumus simple present tense ini subject plus verb 1 itu ditambah s atau es sama ditambah objek. Terus untuk contoh kedua, he buys a pen. Di sini buys pakai s itu karena subjek depannya he she. Pokoknya he she it itu kalimatnya verb ditambah s. Contohnya he buys a pen. Kalimat negatifnya he doesn't buy a pen. Terus kalimat interrogatifnya jadi does he buy a pen? Nah, penggunaan simple present tense ini biasa yang pertama itu menyatakan rutinitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Tanda waktunya bisa always, bisa sometimes, bisa every day, every week. Contohnya kayak I wake up at 6 o'clock every day. Yang kedua, simple present tense ini untuk menyatakan fakta. Contohnya kayak fire is hot. Terus yang ketiga bisa juga untuk kalimat perintah atau larangan. Contohnya kayak close the door, be careful. Yang keempat bisa untuk membicarakan rencana di masa depan, namun memiliki jangka waktu yang dekat dengan sekarang. Contohnya kayak the party starts soon. Terus contohnya bisa juga the second train arrive this night at 7 o'clock. Okay, that's all my explanation of the three grammars. Thank you.